Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Rianto di sini akan menjelaskan tentang broadband network. Jadi yang pertama, definisi broadband itu yaitu ada tiga. Yang pertama itu biasanya broadband biasanya broadband itu broadband service didefinisikan itu sebagai pelayanan telekomunikasi yang mana membutuhkan kanal transmisi lebih besar dari 2 MB per second. Nah, lalu yang kedua, jaringan digital yang dapat melayani apa saja. Nah, seperti jasa data kecepatan tinggi, video conference, transmisi grafis, lalu ada CATV, termasuk juga ada jasa-jasa yang lainnya seperti ada telepon, data, dan telemetri, dan faxmail juga menggunakan broadband network. Nah, lalu yang ketiga itu belum ada standar global tentang definisi broadband ya. Jadi broadband network itu belum ada standar globalnya. Nah, untuk teknologi akses broadband sendiri itu dibagi dua, ada yang wireless dan ada yang wireline. Nah, ya untuk yang wireline atau memakai kabel, contohnya itu ada XDSL, lalu ada FTTX. Nah, untuk yang wireless ada wireless LAN seperti WiFi dan ada WiMAX. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang yang XDSL. Nah, XDSL ini merupakan tipe digital subscriber line. Artinya ya, kepanjangan itu X-type digital subscriber line. Nah, lalu teknologi yang XDSL ini mengoptimalisasi saluran telepon menjadi saluran digital berkecepatan tinggi untuk memberikan layanan broadband. Nah, lalu XDSL ini juga memungkinkan terjadinya komunikasi data dan voice secara bersamaan. Nah, jadi XDSL ini mengirimkan data dan suara itu secara bersamaan dalam satu jalur. Nah, XDSL sendiri itu mempunyai beberapa jenis juga. Ada HDSL, ada SHDSL, ada ADSL, ada ADSL, ADSL G DMT, ada SDSL dan VDSL. Nah, setiap setiap jenisnya juga bitrate-nya itu berbeda-beda. Nah, modenya juga ada yang berbeda begitu. Nah, lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ADSL yang pertama ya. ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Nah, ADSL ini merupakan teknologi akses yang memungkinkan terjadinya komunikasi data, suara, dan video secara bersamaan menggunakan eh, jaringan akses kabel tembaga. Nah, untuk hardware ADSL sendiri ini berupa ada modem ADSL, ada digital subscriber line access multiplexer atau sering disebut DSLAM, lalu ada ATM atau IP switch, titik penyambungan antara DSLAM dan RAS. Nah, RAS sendiri itu artinya remote access server atau routing dari user ke ISP tujuan. Nah, untuk konfigurasinya seperti ini. Jadi, pertama dari residensial atau usernya ya, atau dari orang atau dari telepon, bahkan PC juga bisa. Nah, lalu disambungkan ke splitter. Nah, di splitter ini kita ditentukan akan mencari akan menuju untuk browsing atau untuk menelpon. Kalau menelpon dari splitter ini disambungkan ke sentral PSTN, lalu disambungkan setelah dari PSTN ini lalu akan disambungkan ke tujuannya. Nah, jika akan browsing dari splitter ini akan disambungkan ke IP switch lalu ke RAS, lalu akan ditujukan ke internet atau web yang akan ditujunya. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada kelebihannya dari ADSL, kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi kelebihannya itu dari ADSL ini satu saluran telepon itu dapat digunakan untuk pembicaraan telepon dan akses data pada saat bersamaan. Lalu ada koneksi ke internet ini lebih cepat dibanding menggunakan analog modem. Lalu yang ketiga itu sifat hubungan sifatnya itu berhubungan. Nah,
Lalu yang keempat itu jasa ADLS ini bisa untuk internet akses, remote LAN akses, interaktif multimedia, bahkan untuk HDTV, yaitu ya jadi untuk TV. Nah, lalu selanjutnya ada FTTX atau HFC. Nah, FTTX ini maksudnya FTT itu fiber to the X-nya itu tujuannya atau gunanya. Nah, ada macam-macamnya. Ada fiber to the building, ada fiber to the curb, ada fiber to the home, ada hybrid system, COAX. Nah, itu HFC namanya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konfigurasi dari FTTC. Nah, untuk FTTC ini, nah, jadi menghubungkannya itu jika misalkan di sini ada 3 perumahan ya, ada yang dekat dengan CO-nya, ada yang lumayan dekat dan ada yang juga jauh. Nah, untuk perumahan yang dekat ini, nah dari CO itu bisa langsung menggunakan fiber optik yang disalurkan dari CO. Nah, jika untuk perumahan yang jauh dari CO ini menggunakan kabel tembaga dulu untuk disambungkan ke remote terminal. Nah, lalu dari remote terminal ini barulah didistribusikan menggunakan kabel fiber optik menuju ke perumahan-perumahan sama dengan perumahan yang jauh. Nah, jadi jika jaraknya jauh menggunakan kabel tembaga dulu, lalu setelah dari remote terminal memakai kabel fiber optik. Nah, untuk hybrid fiber coax juga konfigurasinya hampir sama ya. Cuman bedanya dari sentral itu eh, bukan ke remote terminal tapi menggunakan node. Nah, node-nya sendiri pun tergantung jaraknya. Jika jaraknya tidak terlalu jauh large menggunakan large node. Kalau misalkan sangat jauh menggunakan small node. Nah, dari ininya juga bedanya itu kalau dari sentralnya itu kan kalau misalkan yang FTT itu dari sentral ke remote terminal itu menggunakan kabel tembaga. Nah, kalau ini penggabungan dari kabel tembaga dan fiber optik begitu. Jadi hampir sama, tidak terlalu beda, cuman berbeda eh, kabel dan berbeda dari node dan terminal remote-nya saja. Nah, selanjutnya ada yang tadi kan udah wireline, sekarang wireless. Nah, wireless contoh yang pertama itu wireless LAN. Nah, tentunya wireless LAN yang pertama itu menggunakan gelombang radio elektromagnetik ya untuk berkomunikasi dari suatu tempat ke tempat lain dalam model peer to peer atau LAN to LAN. Nah, kedua itu umumnya LAN ini diimplementasikan sebagai jaringan extension atau alternatif dari jaringan wired LAN. Nah, lalu wireless LAN ini juga menggunakan frekuensi ISM atau Industrial Scientific and Medical. Nah, jadi tidak butuh lisensi untuk wireless LAN ini. Nah, besar gelombangnya bisa dari 902 sampai 908 MHz. Kalau ada yang 2400 sampai 2483,5 MHz. Lalu ada juga yang 5725 sampai 5850 MHz. Nah, konfigurasi wireless LAN ini juga umumnya sering dipakai pada seperti warnet pada umumnya atau komputer di lab. Nah, jadi menggunakan access point dan eh, router untuk menghubungkan dari komputer satu ke komputer lain. Jadi misalkan ada 3 komputer A, B, C. Nah, dari komputer A sama komputer B itu akan tersambung jika ada kabel yang masuk ke access point. Nah, jadi dari 2 komputer itu masuk ada kabel ke access point. Nah, jadi 2 komputer itu terhubung. Nah, jika ada 3 atau lebih, lalu akan memakai router. Nah, router itu gunanya untuk menghubungkan lebih dari 3 secara bersamaan. Nah, jadi semua komputer itu dapat berhubungan. Lalu saya akan menjelaskan tentang kelebihan wireless LAN dibandingkan dengan wired LAN ya. Kelebihan wireless LAN ini dapat digunakan secara langsung. Nah, jadi tidak ribet gitu. Lalu yang kedua, bisa dapat meningkatkan produktivitas dan layanan seperti akses informasi secara real time. Lalu dapat mengakses dimanapun area organisasi atau kantor. Nah, lalu kecepatan instalasinya itu eh, apa lumayan lebih cepat. Lalu
fleksibel, di mana saja bisa digunakan dan diimplementasikan. Lalu yang terakhir, reduksi biaya. Nah, jadi dalam wireless LAN ini biayanya pun menurut saya semakin murah ya, karena tidak membutuhkan hardware yang terlalu banyak atau kabel-kabel yang terlalu banyak. Jadi bisa memangkas eh, biaya. Nah, lalu ada hotspot juga nih, dari implementasi dari wireless LAN ya. Hotspot ini apa sebagai untuk public wireless. Jadi untuk di outdoor atau indoor, hotspot ini pasti ada dan bisa digunakan. Nah, hotspot juga menggunakan teknologi WiFi. Nah, kecepatannya itu eh, dari 11 megabyte per second sampai 54 megabyte per second. Bahkan untuk sekarang ada yang bisa sampai 100 megabyte per second atau mungkin lebih. Nah, instalasinya itu seperti ada di coffee shop, ada di kantin atau restoran, sekolah-sekolah, ya banyak lah di mana-mana sekarang ada di publik ya. Eh, Lalu hotspot juga bisa untuk digunakan dalam aplikasi untuk bisa gaming atau dalam suara, gambar, semuanya bisa dikirimkan melalui hotspot. Lalu yang terakhir ada WiMAX. Nah, apa itu WiMAX? WiMAX itu sebuah uh, wireless broadband teknologi yang berbasis IEEE 802.16 standar. Nah, WiMAX ini adalah Worldwide Interoperability for Microwave Access. Nah, WiMAX sendiri ini juga merupakan broadband wireless yang standar ya, standar broadband wireless. Lalu wireless ini juga mempunyai radio bands sebesar 6 GHz. Nah, 802.16 WiMAX ini merupakan teknologi wireless yang lumayan kuat ya. Jadi dapat mengirimkan data yang besar dalam jarak yang jauh. Kecepatannya pun lumayan cepat, antara 20 megabyte per second, dan jaraknya itu bisa sampai 50 km. Nah, untuk mobile version kecepatannya itu bisa 3 megabyte per second sampai 16 megabyte per second. Nah, jaraknya pun lumayan untuk mobile phone. Nah, kemudian WiMAX sendiri ini tidak ribet ya, jadi bisa multifungsi dari satu infrastruktur. Satu infrastruktur itu bisa multifungsi seperti untuk uh, WiFi dan mobile backhauling application. Lalu mobile capability dengan kecepatan tinggi. Nah, teknologi ini juga WiMAX ini berbasis teknologi 4G. Nah, untuk pengaplikasian WiMAX sendiri ini juga banyak di lingkungan kita sekarang, zaman sekarang ini hampir semua menggunakan WiMAX. Contohnya untuk rural community, ada untuk konektivitas di kampus, lalu komunikasi lepas pantai, lalu ada untuk keamanan umum dan private network. Nah, semuanya itu tidak membutuhkan banyak base station, hanya perlu satu base station untuk memancarkan ke berbagai base station penerima itu. Jadi intinya lebih simpel dan biayanya juga lebih rendah. Nah, perbandingan dari 2G atau 3G dari Wi-Fi dan WiMAX, intinya itu WiMAX dapat mencakup segala kekurangan dari Wi-Fi dan koneksi 2G dan 3G. Nah, jadi intinya WiMAX itu sangat fleksibel ya, bisa mencakup segala kekurangan dari teknologi wireless yang lain kalau bisa dibilang. Nah, jadi sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.